Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta. Judul yang kita angkat kali ini adalah munajatnya manusia mesti beserta nurnya Allah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Semarang. Nah, ini Semarang ya. Alhamdulillah perkembangan dakwah Taklim Ma'rifat berkembang pesat di seluruh Indonesia ya. Karena lewat publik, ilmiah, kemudian cepat nalarnya bisa diterima oleh masyarakat ya. Bedanya dakwahnya Taklim Ma'rifat dengan orang lain. Kalau orang lain itu dakwahnya dengan tekstual ya. Kemudian berdasarkan buku, berdasarkan teori-teori yang sudah ada ya. Tinggal dihafalin, dibaca, ditafsir-tafsiri, membedah itu. Tapi kalau membedah kitab dengan cara akal itu hanya sebatas agama, teori, yang itu hanya berupa pengetahuan, pemahaman, keyakinan. Tapi kalau Mr. TM technical ya, metodologik ya, sistemik ya. Makanya kami terangkan tidak memakai kitab, tapi kami terangkan sebagai seorang pelaku atau user, pemain, gitu. Makanya bahasa kami sangat ilmiah dan sangat cepat mudah dipahami sebagai seorang pelaku, dari sudut pandang seorang pelaku. Makanya ilmiah tinggi. Tapi dalil Quran dan hadisnya pasti ada. Karena ini prakteknya Quran, jadi bukan kita kemudian praktek dengan cara kita versi kita sendiri-sendiri, tidak. Kembali lagi ke topik awal. Munajatnya manusia harus beserta dengan nur Allah. Kita urai ya. Yang sampai kepada Allah adalah nurnya ya. Maka siapapun atau apapun untuk bisa sampai kepada Allah mesti lewat nurnya, mesti beserta nurnya, mesti sampai berubah menjadi nurnya, baru bisa berhampir sampai kehadirat Allahnya, kan gitu ya. Logik tinggi ini. Seperti kita dan matahari. Kita tengok matahari, mata kita nggak sampai pada matahari. Mata kita hanya sampai pada sinarnya matahari, tidak sampai pada mataharinya. Yang sampai pada mataharinya adalah sinarnya sendiri. Apapun, siapapun yang berhampir akan matahari pasti terbakar, berubah menjadi nurnya. Nah, jika manusia ini ada teknik khusus, maka untuk bisa sampai pada matahari, apapun itu harus berubah menjadi nurnya dulu. Nah, tapi jika tidak memakai teknik khusus, maka apapun itu akan terbakar. Begitu makin mendekati matahari makin terbakar. Itu resikonya. Jadi kita kunci ya, bahwa menuju Allah harus lewat nurnya, harus beserta nurnya, harus sampai bisa menjadi nurnya. Kalau kau masih manusia, nggak akan bisa sampai Tuhan, ya Pak.
Nah, ini yang tidak banyak dicari orang karena gak ngerti. Karena apa? Mereka hanya membaca pandual books, letter luck saja. Akhirnya apa? Agama hanya sebatas pengetahuan, bukan teknikal. Apalagi praktek membuktikan. Tekniknya saja gak ngerti cara prakteknya. Apalagi membuktikan hakul yakin ma'rifatul. Tidak ada. Nah, kita pegang ya, nurnya berarti sangat penting ya. Jembatanmu menuju Allah Ta'ala adalah lewat nurnya. Jarakmu dengan Allah adalah sepanjang nurnya. Ini dia. Di manakah nur Allah itu? Nah, ini masalahnya. Karena apa? Gak usah jauh-jauh. Siapapun engkau, walaupun kau sudah jubahmu sudah 70 meter misalkan ya, sorbanmu sepanjang apa? Sepanjang jalan Rengas Denglok misalnya, misalkan ya. Tapi kalau kau tidak ketemu nurnya, sia-sia ya. Karena apa? Enggak mungkin bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Logik tinggi ya, kita nggak perlu mendebatkan sesuatu yang sudah terbantahkan dengan prinsip-prinsip dasar ilmiah ya. Siapapun yang tidak beserta nurnya, ibadahnya gak akan sampai. Clear? Clear. Walaupun kau ulama, kiai, ustadz, gus, tapi kalau tidak beserta dengan nurnya Allah, sia-sia semuanya. Inilah ya yang terjadi sekarang ya. Karena agama sekarang disampaikan cuma teori aja. Akhirnya apa? Ujungnya berupa apa? Pengetahuan, pinter-pinteran. Prakteknya nol. Apakah dengan agama seperti itu kau bisa kenal Allah? Tidak. Ini fenomena sekarang ya. Banyak orang beragama tapi tidak ma'rifatkan, aneh. Berarti agama cuman membaca buku, diskusi, mudzakarah, tanya jawab, lihat streaming, Facebook, YouTube, sudah itu saja, buku, kitab. Prakteknya nol. Karena praktek agama adalah adaptasimu dengan Allah lewat nurnya. Karena yang sampai pada Allah adalah harus bisa menjadi nurnya. Maka siapapun, apapun itu, ibadah adalah adaptasimu dengan nurnya, beserta nurnya, sampai kau bisa menjadi nurnya. Barulah kau bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kembali dengan teori. Alamak. Masalahnya, di manakah nurnya Allah itu berada? Ini dia. Apakah di masjid? Tidak. Apakah di Ka'bah? Tidak. Apakah di makam-makam keramat? Juga tidak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris, dan seterusnya. Ada utusan yang dia adalah seorang utusan, berarti dari golongan manusia. Utusan berarti membawa sesuatu dari yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Maka utusan itu disebut rasul. Itu istilah kitab ya. Apa yang dibawa rasul? Adalah nurnya. Jika manusia tidak ketemu nurnya, gak akan ada peluang bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Betul kan? Nah, kalau untuk ketemu nurnya harus ketemu dulu siapa yang membawa nurnya. Kan gampang. Tidak akan kau sampai kepada Allah tanpa lewat nurnya. Tidak akan kau ketemu nurnya kalau belum ketemu siapa yang membawa nurnya. Kan gampang ya. Nah, ini dia. Itulah nurun ala nur.
Yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya atau nurun ala nur itu dibawa oleh seorang utusan. Seorang ya, bukan dua orang, bukan tiga orang. Gak usah dibantah ya. Kalau ini logik tinggi ilmiah dan dibenarkan kitab Quran, gak perlu dibantah. Bunyinya seorang. Kemudian kau bantah ada dua orang, tiga orang, kau berani membantah Quran? Bunyinya seorang ya, betul ya? Betul. Kalau nggak percaya, baca atau bahas 128. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Bukan zamannya orang lalu, kaum orang lalu atau zaman dahulu, tapi di zamanmu sendiri. Berarti ini bukan tentang Muhammad bin Abdullah ya, bukan. Tapi Muhammad yang di zamanmu sendiri. Makanya sahadat itu bersaksi, bukan kau kenang, kau yakini, kau percayai bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu boleh kalau bunyinya begitu. Tapi kalau bunyinya bersaksi, harus dengan Rasulullah Muhammad yang di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Betul ya? Betul. Nah, kalau kaumnya Bani Quraisy, kamu lo di sini, kamu tuh kaumnya orang sini ya. Zaman sekarang loh, beda 1500 tahun. Berarti syahadat itu bukan lewat kepada Rasul yang Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu. Gak nyambung, betul ya? Tapi syahadatmu akan Allah dan Rasul yang di zamanmu sendiri. Ilmiah kayak ini. Nah, ternyata syahadat itu adalah bersaksi akan Allah lewat apa? Sang pembawa nurnya. Misalkan nurnya tadi ya, pembawanya adalah Nabi Muhammad saat itu, maka wujudnya nur adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya manusia yang bernyawa pasti akan mati. Tapi Rasulullah Muhammad atau Nur Muhammad tadi bukan manusia, nggak mungkin mati. Ya nggak mungkin mati, kemudian apa? Diwariskan. Jadi antara Nabi Muhammad dan Nur Muhammad itu unsur berbeda. Wujudnya Nur Muhammad saat menempati Nabi Muhammad sama dengan Nabi Muhammad. Tapi itu kata Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Berarti wadah nur selanjutnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Wujudnya ya sama dengan Abu Bakar. Kemudian waris terus menerus sampai di zaman ini. Rasulum min anfusikum. Kalau kau di zaman para sahabat, wujudnya nur adalah Nabi Muhammad anak Abdullah ya. Tapi kalau kau di zaman ini, wujudnya nur adalah waliyam mursida. Tapi yang diwarisi loh ya. Kalau diwarisi hanya pindah wadah, pindah tempat, pindah wujud. Isinya sama enggak? Sama. Air ditaruh botol wujudnya botol. Dipindah mangkok wujudnya jadi mangkok. Dipindah kendi jadi kendi. Dipindah baskom jadi baskom. Isinya air yang sama. Nah ini. Kalau nggak ketemu siapa pembawa nurnya itu, ada nggak peluang kamu bisa sampai kepada Allah Ta'ala? Nggak ada. Bantahan ya, boleh kalau boleh ya. Ini ilmiah tinggi ya. Hanya yang telah ketemu nurnya, beserta nurnya, adaptasi dengan nurnya, sampai berubah menjadi nurnya, yang bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Berubah menjadi nurnya ya. Kalau kau belum bisa berubah menjadi nurnya, manusia pun tidak mungkin bisa kembali sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Maka ada adaptasi, itulah ibadah. Jadi kau dirimu yang manusia akan dilebur, ditempa
dibersihkan, disucikan, disempurnakan, barulah kau bisa menjadi nurnya Allah, bergabung dengan para arwahul muqaddasah yang kamil mukamil halis mukhlisin, yang Rasulullah itu tidak terdinding dari segala rahmatullah, yang Rasulullah itu berhampir akan rahmat Allah, yang Rasulullah itu berkekalan akan Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tidak lewat Rasulullah, enggak mungkin suatu hal yang mustahil atau hal yang mustahil. Ya sama aja lah, hal yang mustahil ya. Kalau orang apa Kartolo Basman bilang gitu ya. Ya, kalau Basman, Kartolo itu begitu. Jadi hati-hati ya, nurnya ini sangat penting ya. Dan kau nggak akan ketemu nurnya kalau tidak ketemu siapakah yang diwarisi, siapakah yang membawa, siapakah orang itu di zamanmu sendiri. Ketemulah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Nah, nurnya Allah itu adalah jembatan menuju Allah Ta'ala. Itulah wasilah, itulah teknik tawasul manusia menuju Allah Ta'ala. Antara roh dengan maha roh mesti ada guru roh. Guru roh ini adalah nurnya Allah sendiri, yaitu nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad. Alif lam mim. Nah itu dia. Itu adalah gurumu. Dia bukan Allah ya, tapi dia nurnya Allah. Dia juga bukan Nabi Muhammad ya, bukan. Tapi dia adalah nurnya Allah yang bisa menjembatani manusia untuk bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Tapi wujudnya nur itu apa? Manusia, karena menempati manusia. Air ditaruh botol, wujudnya botol, tapi yang kita minum tetap airnya, bukan botolnya. Walaupun kita pegang dulu adalah botolnya. Nah, ini dia. Itulah tajallinya Allah di dunia, yaitu wujudnya apa? Manusia. Kenapa kok masih debat bingung? Wujudnya Allah adalah membawa sifat mewujud atau sifat wujud, atau bertajalli menjadi wujud manusia. Kalau kau nggak ketemu dengan siapakah manusia itu, jalanmu buntu. Jika tidak ada nurnya Allah Ta'ala, saya tanya, ada nggak kalimat la ilaha illallah? Nggak ada. Coba ya, perhatikan tangan saya ya. Adaptasi dan gelombang mutlak. Ini dirimu, keakuanmu ada. Ini Allah Ta'ala ya. Selama kau ada, Tuhanmu tidak ada di dalam dirimu. Jauhnya tak terhingga. Nah, karena ada gelombang nurnya Allah Ta'ala yang ditanamkan dalam dirimu dan menjembatanimu dengan Allah Ta'ala, karena yang bisa mengenali, yang bisa sampai, yang bisa terhubung dengan Allah adalah nurnya Allah sendiri. Maka manusia mesti ditanamkan nurnya Allah ya. Kemudian gurunya adalah nurnya Allah juga, yang di depan kalbunya, antara kau dan Allah kan gitu. Tapi alatnya kau sudah punya. Dan manusia mesti dinaikkan di alam, grade kesadaran di atasnya akal. Karena ini akal sudah nggak bisa menjangkau lagi. Ini praktek akhirat, maka akalmu wajib lumpuh. Baru tidur sudah lumpuh. Ini perjalanan di atas kematian akalmu. Tapi kesadaranmu masih ada. Bukan kesadaran akal, tapi ruh. Nah ini dia ya. Nah ini Allah ya. Ketika kau ada, Allahnya nggak ada, jauh tak terhingga.
Nah, ketika ada gelombang nur itu yang menghubungkan, ada adaptasi. Ini loh, lihat ini ya. Ini kau akan mengenalkan diri. Ini mendekat ini. Mendekat. Begitu kau hilang, sampai la ilaha, maka akan ada illallah. Tapi kalau kau tidak beserta nurnya Allah, kan banyak dia praktek meditasi, semedi, ya, atau yoga, spiritual, kebatinan, logik tinggi ya, muring-muring nggak sakarmu ya. Begitu kau mengenalkan diri, tapi kau tidak ada sambungan gelombang mutlak, seperti rumahmu kau kosongkan, maka rumahmu dimasuki pencuri, tikus, kecoa, debu, jin, ya enggak? Prakteknya sama-sama gayanya la ilaha, tapi karena gak ada gelombang mutlaknya Allah Ta'ala, gak ketemu illallah. Tapi yang tadi gak pakai nurnya Allah, la ilaha, la aliha, la ilaha, aliha, apa? Tidak ada Tuhan, apa? La ilaha illallah. Jadi ujungnya juga tidak ada Tuhan ya. Jadi dia meniadakan dirinya, tapi juga Tuhannya juga tidak ada. Oh, gak ada gelombang mutlaknya. Karena tadi yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah gelombangnya sendiri ya, nurnya Ta'ala sendiri ya. Kalau kau praktek meditasi, semedi, yoga, spiritual, kebatinan, jika tidak ketemu akan orang yang membawa nurnya Allah Ta'ala, tidak ketemu nurnya Allah Ta'ala, tidak beserta nurnya Allah Ta'ala, tidak adaptasi dengan nurnya Allah Ta'ala, hening, kosong, suwu, keng, lewang, lewu, gendruwo sing mlebu, blok, goblok. Ya pakai ini? Ya. Telak ya? Apa Pak Riwai ya? Telak. Tapi kalau kau ada nurnya, alatnya sudah ada. Jalan titiknya sudah ada nggak? Sudah ada. Maka la ilaha illallah. Gelombang itulah yang menghubungkanmu akan Allah Ta'ala. Maka setelah kau temukan gelombang itu, ditanamkan gelombang itu dalam dirimu, maka selanjutnya adalah adaptasimu dengan gelombang itu sampai kau nol. La ilaha, baru muncul illallah. Ngeri nih. Jadi guys ya, kalimat tauhid atau zikir tahlil itu enggak mungkin bisa dibaca oleh orang yang tidak ketemu nurnya Allah. La ilaha ahliha, gitu akhirnya. Ngeri ya. Bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha, ujungnya juga tidak ada Allah. Oh, dia nggak ketemu gelombang mutlak. Coba saya tanya, kalau kau nggak ketemu sinarnya matahari, maka bisa ketemu mataharinya nggak? Tidak. Gak mungkin, blok, goblok. Ya apa gak? Jika kau nggak ketemu nurnya Allah, maka bisa sampai Allah Ta'alanya? Gak mungkin, blok, goblok. Telak ini ya. Tidak ada dirimu, tidak ada sesembahan apapun dalam dirimu, juga tidak ada Allah. Kau hanya hilang saja kesadaranmu. Kau hanya tidur, ya Pak? Meditasimu ternyata berangkat bubuk ya. Atau jika tidak bubuk, kau turun ke gravitasi alam bawah sadar. Nah, ini dia. Maka manusia yang praktek meditasi semedi, yoga ataupun spiritual kebatinan, dia akan tertipu dengan gelombang alam bawah sadar. Dikiranya itu Tuhan, bukan ya. Dikira itu nur yang bisa naik ke atas, bukan.
Makanya ada yang bisa mengaplikasikan law of attraction. Itu mengundang dari alam bawah sadar. Makanya bisa praktek pengasihan, penglaris, khodam, kemudian pager diri, karomah, hikmah, ngepet. Ya bagaimana itu? Di dunianya dia dapat nggak itu? Dapat di dunia. Dapat uang nggak itu? Dapat uang. Kebal nggak dia? Kebal. Tapi gelombang kesadaranmu makin turun. Sedangkan roh nggak ada matinya, maka rohmu akan tetap hidup dan jiwamu menempel pada wujud-wujud yang lebih rendah dari alamnya manusia di kelahiranmu berikutnya. Karena kau belum bisa pulang, maka roh nggak ada matinya loh. Kehidupanmu saja berhenti tiap episode ya. Begitu kau mati, kau lahir lagi menjadi wujud binatang, tanaman, jin atau bendawi. Ada nggak dalam Quran? Ada. Kutukan menjadi kera, anjing dan babi, ataupun kutukan menjadi kayu, besi dan batu. Jadi sangat penting ya. Nggak mungkin kau cerita matahari kau tidak kenal dengan sinarnya dulu. Nah. Dan nggak mungkin kau kenal sinarnya matahari kalau belum ketemu wujudnya dulu, ya Pak? Nah, ternyata demikian pun sama ya. Tidak mungkin kau berhampir akan Allah sebelum ketemu dulu nurnya Allah. Dan nggak mungkin ketemu nurnya Allah sebelum ketemu wujudnya nurnya Allah itu sendiri. Ya itu. Wujudnya nurnya Allah adalah manusia. Tapi manusia itu bukan itu, ya. Air ditaruh botol disebut sebotol air ya. Tapi air itu bukan botol itu, bukan botolnya. Kan gampang. Wujudnya Allah adalah manusia, sifat wujudnya ya. Tapi dia bukan yang wujud itu. Nah, kalau kau tidak ketemu pembawa nurnya, nggak mungkin ketemu Allah, nggak mungkin ada jalan, nggak mungkin ada wasilah. Makanya sekarang nggak ada yang menerangkan bersyahadat itu bersaksi akan yang wujud, ya Kak. Sholat nggak ada yang bisa menerangkan ini wajah tu wajhiyah, betul Pak Kak? Sholat nggak ada yang bisa menerangkan apa yang kau ingat dalam sholatmu, ya Pak Kak? Sholat nggak ada yang menerangkan mi'raj, ya Pak Kak? Sholat gak ada menerang caranya khusyuk, ya apa enggak? Sholat gak ada menerang cara untuk menembus langit akhirat, untuk bisa berhampir akan Tuhanmu yang di ars. Betul enggak? Enggak ada menerangkan wasilah, enggak ada menerangkan wali yang mursyid yang apa? Mutlak. Enggak ada menerangkan teknologi tarekat secara teknikal ilmiah. Tidak seperti Mr. TM. Gamblang Pak Pai? Oh, gamblang ya. Oke, demikian ya, berkah untuk masyarakat Semarang ya. Mendekatlah. Masa agamu sudah umur tua, sudah bau tanah, masih di sholatmu kayak burung kakak tua ya. Saya lihat bangkai sholatmu itu. Sholat yang tidak memakai ruh itu sholatnya bangkai. Bantahan sak karepmu, itu Qurannya juga ada ya. Orang zikir dan tidak, kata Nabi, itu antara orang hidup dan orang mati, gitu. Dan zikir itu kan tersambung beserta. Nah, itu ada teknologinya. Jadi zikir itu nggak sekedar menyebut-nyebut atau nggak sekedar ingat, itu ada teknologinya. Apa yang kau sebut? Kalau kau artikan zikir itu cuma menyebut Allah, 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 itu cuman lafal tulisan nama. Gak ada bedanya dengan tokek, 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 anjing, 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 anjing. Anjingnya datang nggak? Enggak. Tokeknya menjadi wujud nggak? Bluk, tokek hadir di sini. Enggak kan? Tidak.
Kau sebut Allah, Allah, Allah. Hadir nggak Tuhan di sini? Enggak, kalau cuma suara tok. Maka yang sertakan gelombangnya ya. Adaptasi dengan gelombangnya. Maka dia hadir dalam dirimu. Nah ini. Tapi mesti beriman dulu, mesti dibayar dulu. Kalau nggak ada nur imannya, nur kitabnya, nggak mungkin ada jalan Tuhan untuk masuk dalam dirimu. Karena apa? Demikianlah kami wahyukan. Berarti ada hubungan. Tapi awalnya sinyalnya masih jelek, ya. Radarnya masih lemah. Kalau diperkuat nurnya, menjolok, nurnya makin kuat, daya tangkapmu pun makin kuat dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala. Nurnya akan menguat, jarakmu makin pendek itu. Ini kias ya, seret sampai sudah. Clear ya? Ini tentang apa? Fase-fase tingkatan gelombang kesadaran. Dari alam bawah sadar, nafsumu, alam sadar, akalmu, alam di atas sadar, ruhmu, naik lagi alam terus dengan nur iman dan nur kitab, sampailah dengan alam maha sadar, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah ada di balik ujung ruhmu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Tidak ada la ilaha illallah kecuali hanya orang-orang yang telah ketemu nurnya Allah. Hanya orang-orang yang telah adaptasi dengan nurnya Allah, yang masuk dalam metodologinya. Karena kalau tidak bersama nurnya, la ilaha ahliha, ujungnya tetap tidak ada Allah, nggak hadir Allah dalam dirimu. Preketek gitu, cap taek ya. Jadi la ilaha illallah hanya bisa dikerjakan hanya oleh orang-orang beriman yang memakai metodologi agama yang sambungannya lewat wasilah, yang ujungnya lewat Rasulullah Muhammad. Gelombang nur di dalam kolbu ditanamkan itu. Kemudian dalam bimbingan nur yang ada di balik wujud gurumu. Kemudian nur adaptasi dengan nur. Nur bergabung dengan nur. Nurmu dan nur gurumu bergabung. Dan gurumu pun bergabung akan arwahul muqaddasah, nur Muhammad, nur Rasulullah. Maka nur itulah yang sampai kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Clear? Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.